Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kalkulasi pada rangkaian listrik searah atau hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff lah. Biasanya anak-anak SMA atau kawan-kawan kita menyebutnya hukum Kirchhoff. Tapi kalau bacanya ini hukum Kirchhoff atau Kirchhoff Law. Sebetulnya topik kali ini cukup familiar bagi kawan-kawan yang sudah pernah mengerjakan soal-soal electrical di SMA. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama adalah aturan simpul. Jumlah arus yang menuju simpul harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan simpul. Ini mudah dipahami ya. Intinya misalnya ini contohnya ya, ini ada simpul. Ini arahnya masuk. Ini arahnya keluar. Ini 1, 2, ini 3, 4, ini 5. Maka arus dari jalur 1 ditambah arus dari jalur 2 sama dengan ya ini 3, 4, dan 5 dijumlahkan juga. Jadi misalnya ini kita pindah ruas, maka nanti akan jadi 0. Misalnya ini kita pindah ruas, ini tetap sama I1 plus I2 lalu minus I3, I4, minus I3, minus I4, minus I5 sama dengan 0. Ini maksudnya ya. Jadi kalau dijumlahkan, yang simpul harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkan simpul. Jumlah arus di simpul sama dengan 0. Ini maksudnya ya. Oke. Untuk aturan selanjutnya adalah aturan loop. Dalam satu loop tertutup, jumlah perubahan potensial adalah 0. Kita tadi bicara tentang arus. Sekarang kita bicara tentang potensial. Jadi jumlah perubahan potensial adalah 0. Kenaikan potensial bertanda positif, penurunan potensial bertanda negatif. Atau ini sebetulnya maksudnya misalnya potensial ini berlawanan arah kutubnya, maka dia bersifat mengurangi. Atau jika ada suatu kutub dari suatu komponen, kutub potensial dari suatu komponen berlawanan arah dengan arah loop, maka dia sifatnya bertanda negatif. Ini kesepakatan aja dan mungkin bahasanya agak berbeda-beda dari saat pengajar dengan pengajar yang lain. Tapi yang penting Anda bisa ngitung. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, oke. Saat melewati resistor, arah arus menunjukkan juga penurunan potensial. Ini sebagai disipator energi ya, jadi dia nanti pasti arah kutubnya akan berlawanan dengan arah arus. Dalam mengasumsikan arah arus pada resistor, plus pada arah arus masuk, dan minus pada arus keluar. Ya, maksudnya misalnya ada resistor ya. Resistor bisa kayak gini, bisa yang kayak spring gitu, yang kayak gini. Misalnya arah arusnya ke sana, maka plusnya pasti di sini, negatifnya pasti di sini. Jadi pasti berlawanan dengan arah arus. Itu resistor ya. Terminal positif sumber GDE merupakan terminal potensial tinggi. Ya, ini misalnya ada sumber listrik, baterai misalnya, maka yang plus ini adalah yang terminal potensial tinggi, yang minus potensial rendah. Sumber tegangan diberi tanda positif pada sisi positifnya dan negatif pada sisi negatifnya. Ini ya.
Kita langsung masuk ke contoh 1. Kita punya nanti ada 2 loop. Di sini ini arahnya menurut arah arus ya. Arah loop 1, lalu arah loop 2. Kita punya tegangan, sumber tegangan 1, sumber tegangan 2, sumber tegangan 3. Kita punya current-nya ada 3 of course, karena ada percabangan di sini ya. I1, I2, I3. Lalu ada resistance 1 dan resistance 2. Apa saja yang ditanyakan dari soal ini? Soal ini menanyakan arus-arus. Pertama kita bisa identifikasi arus-arus yang ada di setiap cabangnya. Anggap arus 1, arus 2, dan arus 3 ditanyakan. Lalu apa yang pertama kita lakukan? Kita terapkan hukum pertama atau hukum simpul Kirchhoff atau Kirchhoff, yaitu kita bisa memilih salah satu titik, boleh titik A, boleh titik B. Apa bunyi hukumnya? Jumlah arus yang mengalir pada titik tersebut sama dengan 0. Kalau misalnya kita melihat asumsi arah dari soal, semuanya menuju ke bawah arusnya. So, semuanya searah. Semuanya masuk B, walaupun tidak mungkin, tapi tidak apa. Nanti salah satu nilainya ada yang negatif. Yang jelas ini dijumlahkan semua dan jumlahnya sama dengan 0. Oke, kita dapat. Selanjutnya, ini tadi sudah, yaitu kita analisis loopnya. Kita pilih loop yang kiri dulu untuk kita analisis. Kita memilih arah, terserah Anda memilih arah dari A ke D lalu ke B, atau sebaliknya BDA boleh saja. Tapi untuk soal ini dia memilih ADBA. Jadi loopnya seperti ini. Oke, kita analisis. Ingat, kita menerapkan hukum Kirchhoff yang kedua bahwa jumlah tegangan yang dalam satu loop adalah 0. Pertama, jadi di sini ada apa saja? Ada VR, ada V6 volt, ada V4 volt. Sama dengan 0 ya. Lalu arahnya adalah seperti ini ya. Ingat, kalau arahnya seperti ini, arah arus seperti ini, arah loopnya seperti ini, lalu ketemu dengan resistor yang maka dia negatif ya. Jadi dia minus VR. Kita lihat arah loopnya minus ke positif. Jadi nanti ini tetap positif. Lalu ini juga tetap positif. Maka kita dapatkan VR ini berapa? VR adalah 7 dikali I ya. Ini kan hukum ohm. 7I kali R. 7 dikali 7 ohm dikali I. I-nya apa? I1.
Ini ya. Lalu 6 voltnya sudah dapat. Ini juga 4 voltnya dapat. Dari sini ini tahu, ini kita tahu, ini kita tahu. Jadi hanya satu variabel saja yang tidak tahu. I1 bisa langsung dapat dihitung dan hasilnya adalah ini. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya yang loop 1 kita sudah selesai menghitung. Sekarang tadi dari loop 1 ya, tadi kita sudah dapat I1. Oke. Sekarang kita cari yang loop kedua. Loop kedua ini terserah Anda mau seperti ini atau juga seperti ini. Terserah Anda mau milih yang mana. Nanti hasilnya akan sama. Yang jelas kalau untuk soal ini, maksud saya untuk solusi ini dia memilih jalur A, B, C, A. Jadi dia loop yang sama. Mari kita analisis. Untuk loop ini kita dapatkan beberapa poin bahwa kalau kita ikuti loop ini, pertama misalnya ya dari titik A ya, dari titik A, startnya misalnya boleh dari mana aja sebenarnya. Nanti ada voltase 4, ditambah voltase 8, ditambah voltase resistance 5 ohm. Hasilnya seperti apa? Dan ini harus sama dengan 0. V4 kita lihat loopnya seperti ini dan dia berlawanan arah dengan loop. Ingat bahwa kalau misalnya positif itu apabila seperti ini. Ini ada suatu komponen, ini arah loopnya misalnya seperti ini negatif ya. Negatif. Misalnya arahnya seperti ini. Misalnya arahnya ke sana. Kita balik kutubnya. Maka ini jadinya positif. Oke, kita lihat untuk 4 ini yang mana dia adalah negatif. Maka kita lihat di sini, kita lihat bahwa dia adalah negatif. Nah, dia ambil yang ini. Lihat arahnya ke sini, dia langsung ketemu positif. Ini arahnya, jadi dia kriteria yang ini ya, jadi dia negatif. Yang 8 volt gimana? Yang 8 volt sama arah loopnya langsung ketemu dengan positif, dari positif ke negatif. Jadi dia tetap yang 8 volt, dia tetap yang ini, yaitu negatif. Lalu bagaimana yang resistor? Kita lihat ini ya resistor. Jadi arah loopnya kemana? Arah loopnya ini, dia langsung ketemu negatif. Jadi dia
Yang resistor cocoknya di sini, yang resistor ini. Yang resistor ketemunya ini dia nanti ya. Resistor dia kriteria yang ini, jadi nanti positif. Nah, kita lihat ini kenapa positif, adalah alasannya itu. Paham? Ini kriterianya ya. Misalnya ini arah loopnya. Ini arah loopnya. Arah loopnya jika ketemu positif duluan, maka dia negatif. Lalu misalnya arah loopnya ketemunya negatif duluan, maka dia nanti di sini dia positif. Ya, oke. Sekarang kita lihat bagaimana menghitungnya. Ternyata di sini hanya satu variabel yang tidak tahu, yaitu I2. Maka kita bisa memainkan membuat manipulasi matematika sehingga sedemikian rupa sehingga kita bisa cari I2-nya, yaitu 12 bagi 5 ampere. Lalu setelah kita dapatkan, ingat tadi yang hukum simpel tadi, bagaimana? Bahwa tadi I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Sekarang I1 dan I2-nya kita pindah ruas. Jadinya I3 adalah minus 3,8. Maknanya apa? Maknanya dia sebetulnya arahnya bukan ke bawah, tapi arahnya ke atas. Paham? Sekali lagi, setelah kita jumlahkan, ternyata dia minus 3,8 ampere. Maknanya minus ini apa? Kita tadi asumsi awalnya adalah I3 ini adalah ke bawah. Karena hasilnya negatif, jadi dia sebenarnya adalah ke atas. Ya, itu sebetulnya make sense ya. Soalnya tentu nggak mungkin kan menuju ke B semua. Jadi pasti ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini titik B. Ada yang keluar. Ini I1. Ini I1, ini I2, ini I3. Ya, saya kira itu.